Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang beberapa contoh soal persamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya satu persatu. Soal yang pertama, tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Pertama, coba kalian perhatikan persamaannya adalah nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Kalau soalnya seperti ini, Ibu lebih suka menggunakan cara garis bilangan. Jadi pertama kita akan mengerjakan soal ini dengan cara garis bilangan terlebih dahulu. Nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Berdasarkan konsep jarak pada garis bilangan, ini artinya adalah jarak X dari 5 adalah 2. Pertama, berarti kita harus menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Karena di sini adalah jarak X dari 5 adalah 2, berarti kita gambar dulu angka 5 pada garis bilangan. Kemudian kita lengkapi garis bilangannya. Di sini berarti 6, di sini 7, di sini 8, ini 9, ini 10. Kemudian ke arah kiri dari 5, di sini ada 4, 3, 2, 1, dan 0. Di sini yang diminta adalah jarak X, suatu bilangan dari 5 adalah 2. Berarti kita patokannya adalah angka 5. Jarak suatu bilangan dari 5 adalah 2. Angka berapa sih yang jaraknya 2 dari angka 5? Kita coba ke arah kanan terlebih dahulu. Patokannya dari angka 5 ya, berarti 1, 2. Di sini kita peroleh nilai X yang pertama yaitu X sama dengan 7. Coba kalian masukkan ke dalam persamaan nilai mutlaknya, benar nggak? Ketika X-nya sama dengan 7, nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 2. Benar ya? Berarti kita menemukan X yang pertama yaitu 7. Selanjutnya kita coba cari jarak angka dari 5 yang jaraknya 2 tapi ke arah kiri. Dari arah kiri. Dari 5, 1, 2. Kita ketemu X yang satunya lagi yaitu X sama dengan 3. Benar nggak kalau misalnya 3 kalian masukkan ke dalam persamaan, nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 2. Coba kita masukkan ya. Nilai mutlak dari 3 dikurang 5 berarti sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 5 hasilnya adalah min 2. Nilai mutlak dari min 2 adalah positif 2, berarti benar. Oke, di sini kita sudah menemukan nilai X-nya yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya adalah disingkat HP sama dengan kurung kurawal, urut ya nulisnya biar lebih enak dilihatnya atau cantik. 3,7. Di sini anggotanya hanya 2 yaitu 3 dan 7. Oke, mudah bukan? Kalau misalnya kalian menemukan tipe soal yang seperti ini dengan cara garis bilangan menurut Ibu lebih mudah. Oke, sekarang coba kita kerjakan dengan cara yang lain. Kita coba dengan cara definisi. Maka di sini kita perlu menjabarkan nilai mutlak dari X dikurang 5. Nilai mutlak dari X dikurang 5
Berdasarkan definisi itu hasilnya kemungkinan ada dua. Yang pertama adalah dirinya sendiri, yaitu X dikurang 5. Hal ini jika X dikurang 5 lebih besar dari atau sama dengan 0. Oke, kita hitung dulu, kita cari dulu nilai X-nya berapa sih yang menyebabkan X dikurang 5 lebih besar dari atau sama dengan 0. Berarti X itu lebih besar dari atau sama dengan min 5-nya pindah ruas jadi positif 5. Berarti kita menemukan syarat jika X lebih besar dari atau sama dengan 5, maka nilai mutlak dari X dikurang 5 adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, nilai mutlaknya adalah negatif dari pengurangan X dikurang 5. Hal ini jika X dikurang 5 itu kurang dari 0. Nah, berarti X itu kurang dari 5. Oke, paham? Selanjutnya, maka persamaan nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 2. Ini bisa ditulis menjadi yang pertama, ini untuk X yang lebih besar dari atau sama dengan 5. Persamaannya menjadi nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Bisa ditulis menjadi X dikurang 5 sama dengan 2. Dapat X dikurang 5-nya dari mana? Dari definisi dari sini. Selanjutnya berarti X sama dengan min 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi 2 ditambah 5. Berarti X sama dengan 7. Oke. Selanjutnya coba kalian cek. X sama dengan 7 apakah masuk ke dalam syarat X lebih besar dari atau sama dengan 5? Memenuhi tidak di dalam syaratnya? Memenuhi ya, karena 7 itu lebih besar dari 5. Berarti ini benar. Selanjutnya, yang kedua, ini untuk X kurang dari 5. Maka persamaan nilai mutlaknya bisa kita tulis menjadi nilai mutlak dari X dikurang 5 sama dengan 2. Bisa ditulis menjadi negatif dari pengurangan X dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya, di sini min dikali X sama dengan min X. Kemudian min dikali min 5 sama dengan plus 5. Sama dengan 2. Selanjutnya, di sini min X-nya kita pindah ke ruas kanan dan 2-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti persamaannya menjadi 5. 2 dipindah ke ruas kiri jadi dikurang, jadi negatif berarti 5 dikurang 2 sama dengan min X pindah ke ruas kanan jadi positif, sama dengan X. Berarti 5 dikurang 2 adalah 3. Berarti nilai X sama dengan 3. Nah, cek dulu apakah X sama dengan 3 ini memenuhi syarat? Memenuhi ya, karena 3 kurang dari 5 maka ini benar. Oke, sekarang kita sudah menemukan jawabannya. Nilai X yang memenuhi persamaan adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan 7. Ditulis dalam himpunan penyelesaian sama dengan
3,7. Oke, apakah kalian sudah paham dengan cara definisi? Nah, masih ada satu alternatif cara lagi yang bisa kita kerjakan, dan Ibu juga suka cara ini, karena lebih mudah. Cara apakah itu? Cara penghitungan aljabar. Yang kayak gimana itu, Bu? Kemarin di video kayaknya nggak ada tuh. Memang di video kemarin nggak ada ya. Jadi Ibu jelaskan di video ini. Cara penghitungan aljabar itu sebenarnya mirip dengan cara definisi. Cuma agak berbeda. Bedanya di mana? Mari kita perhatikan bersama-sama. Cara yang ketiga ini, pertama coba kalian perhatikan bentuk persamaannya. Nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 2. Berdasarkan konsep nilai mutlak, di dalam tanda mutlak ini, oke, di dalamnya ya, perhatikan angka yang ada di dalamnya, atau sesuatu yang ada di dalam tanda mutlak. Di sini kan yang ada di dalam tanda mutlak adalah pengurangan dari X dikurang 5. Pengurangan dari X dikurang 5, ini hasilnya kemungkinan ada 2. Bisa positif, bisa negatif. Oke? Pertama, ketika dia positif, maka nilai X dikurang 5 itu sama dengan 2. Nilai mutlaknya adalah 2. Karena 2 itu sendiri sudah positif ya. Berarti X dikurang 5 itu sama dengan 2. Kemungkinan yang kedua, ketika dia negatif, maka nilai dari X dikurang 5 itu pasti adalah negatif dari 2. Kalau bingung, coba kita beri tanda mutlak ya. X dikurang 5 sama dengan 2. Berarti kalau misalnya kita beri tanda mutlak, nilai mutlak dari X dikurang 5, ini juga 2-nya kita beri tanda mutlak, hasilnya adalah 2. Oke? Selanjutnya, kalau X dikurang 5 sama dengan negatif 2, ini kita beri tanda mutlak, maka nilai mutlak dari X dikurang 5 itu sama dengan nilai mutlak dari negatif 2, yaitu hasilnya adalah 2. Oke, bisa kebayang ya, kenapa di sini kita bisa memperoleh dua kemungkinan. Yang pertama adalah X dikurang 5 itu hasilnya sama dengan 2, dan X dikurang 5 itu sama dengan negatif dari 2. Dari sini, maka kita bisa menghitung nilai X-nya. Yang pertama berarti X sama dengan min 5-nya pindah ruas ke kanan, jadi 2 ditambah 5. Hasilnya adalah X sama dengan 7. Oke, kita sudah menemukan nilai X yang pertama yang memenuhi persamaan, yaitu X sama dengan 7. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang kedua, X dikurang 5 sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan min 5-nya pindah ruas ke kanan jadi positif, sama dengan min 2 ditambah 5. Maka X sama dengan 3. Kita menemukan nilai X yang kedua sama dengan 3. Biar lebih yakin lagi, coba kamu masukkan ke dalam persamaannya. Kalau berlaku benar, berarti ini adalah jawabannya. Ya sudah, kita sudah menemukan jawabannya, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,7. Paling gampang cara yang ini ya, cara penghitungan aljabar. Nah, cara ini tergantung soalnya seperti apa. Kalau soalnya persamaannya sederhana seperti ini, kita bisa menggunakan cara yang ketiga ini. Kalau cara yang definisi itu bisa digunakan untuk semua tipe jenis soal. Oke, agar kalian lebih paham, mari kita lanjut bahas contoh soal yang kedua. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan negatif 3. Oke, menurut kalian kira-kira mengerjakan persamaan ini cara mana yang paling mudah untuk digunakan?
Apa? Nggak usah dikerjakan. Kenapa nggak usah dikerjakan? Oh, coba kalian perhatikan soalnya. Di sini persamaannya adalah nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan min 3. Perhatikan. Nilai mutlaknya hasilnya adalah negatif. Apakah nilai mutlak itu mungkin hasilnya negatif? Tidak mungkin. Nilai mutlak itu selalu positif. Apapun yang ada di dalam tanda mutlak, apapun itu ketika diberi tanda mutlak pasti hasilnya positif. Karena di sini hasilnya negatif berarti tidak ada penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan min 3. Ini berarti tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada penyelesaian. Karena kalau kamu cari nilai X sampai berapapun, sampai jelek juga nggak ada yang memenuhi persamaan ini. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah berupa himpunan kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada anggotanya. Kenapa tidak ada anggotanya? Karena tidak ada nilai X yang memenuhi penyelesaian ini atau tidak ada penyelesaian. Himpunan kosong tulisannya seperti ini ya. Simbolnya kurung kurawal terus di dalamnya kosong. Atau simbol yang lain adalah berupa lingkaran kemudian dicoret seret. Nah, ini adalah himpunan kosong. Jadi kalau misalnya kalian menemukan soal di mana tidak ada penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Oke, lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari nilai mutlak 2 dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0. Menurut kalian, bila bentuk persamaannya seperti ini, cara mana yang paling mudah untuk digunakan? Cara definisi, Bu. Saya sukanya cara definisi. Yang lain terus nyeletuk. Kayaknya enak pakai cara yang baru deh. Nah, coba perhatikan dulu bentuk persamaannya. Nilai mutlak dari 2 dikurang 3x dikurang 1 sama dengan 0. Bentuk persamaan ini bisa diubah menjadi nilai mutlak 2 dikurang 3x. Selanjutnya min 1-nya ini kita pindah ruas ke kanan. Jadi sama dengan min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Maka bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi nilai mutlak 2 dikurang 3x sama dengan 1. Oke, kalau misalnya bentuknya ini jadi lebih familiar ya, kira-kira enak menggunakan cara apa? Cara garis bilangan bisa, berarti ini artinya adalah jarak 2 dari 3x adalah 1. Menggunakan garis bilangan bisa, tapi di sini Ibu akan menggunakan cara penghitungan aljabar yang mirip dengan cara definisi. Kalau kalian mau mencoba dengan cara garis bilangan, silahkan pause dulu, kerjakan dengan cara garis bilangan, baru di play lagi kita cocokkan jawaban kita. Apakah benar? Apakah sama? Oke, kita akan mengerjakan dengan cara penghitungan aljabar. Nilai mutlak 2 dikurang 3x sama dengan 1. Ini berarti bisa diubah menjadi persamaannya. Oke, karena nilai mutlaknya sama dengan 1, berarti kemungkinan yang pertama adalah nilai dari 2 dikurang 3x sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah
nilai dari 2 dikurang 3x sama dengan min 1. Kedua ini ketika dimutlakkan, maka nilainya sama-sama 1. Yang pertama, kita cari dulu nilai x-nya. Di sini berarti min 3x-nya kita pindah ruas ke kanan, satunya kita pindah ruas ke kiri, maka persamaannya menjadi 2, 1 dipindah ke kiri jadi min, berarti 2 dikurang 1, sama dengan min 3x-nya kita pindah ke ruas kanan jadi positif, sama dengan 3x. Selanjutnya dihitung 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian di sini 3x-nya tetap. Karena kita ingin mencari x, maka ini harus dibagi 3, agar 3x-nya menjadi x. 3x dibagi 3 adalah x. Selanjutnya 1 dibagi 3 adalah 1/3. Kita menemukan nilai x yang pertama. Coba kalian masukkan ke dalam persamaan, apakah benar hasilnya sama dengan 1? Benar ya? Selanjutnya kita cari nilai x dari kemungkinan yang kedua. Sama di sini, min 1-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi 2 ditambah 1, sama dengan min 3x-nya kita pindah ke ruas kanan, jadi positif, sama dengan 3x. 2 ditambah 1 adalah 3, sama dengan 3x. Berarti x sama dengan, ini kita bagi 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Maka x yang kedua adalah 1. Benar nggak kalau kita masukin x-nya sama dengan 1? 2 dikurang 3 dikali 1, 3. 2 dikurang 3 min 1, nilai mutlak dari min 1 adalah 1. Benar, berarti kita menemukan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,1. Hanya ada 2 saja. Ini adalah penyelesaiannya. Oke, paham? Kalau sudah paham, bisa kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 3 dikurang 2x. Menurut kalian, cara ini paling enak menggunakan cara yang mana? Perhatikan bentuk persamaannya, di sini ada 2 tanda mutlak. Kalau sebelumnya 1, di sini ada 2. Ini agak lebih rumit dari persamaan sebelumnya. Kalau persamaan sebelumnya itu lebih sederhana ya. Ini naik level 1 tingkat lah ya. Di sini nilai mutlaknya ada 2. Pertama, coba kalian perhatikan. Ruas kirinya di sini nilai mutlak, jadi di sini pasti positif. Perhatikan ruas kanannya di sini juga nilai mutlak, berarti pasti positif. Perhatikan, ruas kiri dan kanan sama-sama positif, berarti kita akan menggunakan cara keempat, yaitu cara menguadratkan kedua ruas. Caranya adalah kita kuadratkan masing-masing ruas. Maka, bentuk persamaannya menjadi nilai mutlak x ditambah 2, ini kita kuadratkan, sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurang 2x, ini juga kita kuadratkan. Ingat ya, sifat pengkuadratan nilai mutlak. Untuk semua x bilangan real berlaku, nilai mutlak dari x apabila kita kuadratkan, hasilnya sama dengan x pangkat 2. Ini dihafal atau diingat-ingat. Maka menggunakan sifat ini, nilai mutlak dari x ditambah 2 dikuadratkan, ini hasilnya sama dengan x ditambah 2 kita kuadratkan. Tanda mutlaknya hilang, ini tanda kurung ya, bukan tanda mutlak. Sama dengan 3 dikurang 2x pangkat 2.
Selanjutnya, kita akan memindah 3 dikurang 2x pangkat 2 ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi x ditambah 2 pangkat 2 dikurang, ini kan positif, pindah ke ruas kiri jadi dikurang. 3 min 2x pangkat 2. Sama dengan, di sini 0. Sampai di sini paham? Selanjutnya, menggunakan bentuk faktorisasi khusus dalam bentuk aljabar. Persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi, ada yang masih ingat? Ibu tulis ya di sini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ini bisa difaktorkan menjadi perkalian dari A ditambah B dikali A dikurang B. Ini juga silahkan dihafalkan karena ini pasti akan sering kita gunakan apabila mengerjakan dengan cara menguadratkan kedua ruas. Pokoknya ingat-ingat aja, AB dikali AB yang membedakan adalah satunya penjumlahan, satunya pengurangan. Kalau di sini X plus 2-nya adalah A, kemudian 3 min 2X-nya adalah B, maka persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X plus 2 ditambah 3 min 2X kita dalam kurung dikali X plus 2 dikurang 3 min 2X tutup kurung sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Bentuk ini itu kita menggunakan bentuk faktorisasi khusus dalam bentuk aljabar. Oke, di sini coba perhatikan. Perkaliannya hasilnya adalah 0. Maka, kemungkinannya adalah faktor yang pertama yaitu X ditambah 2 ditambah 3 dikurang 2X ini hasilnya sama dengan 0. Atau, kemungkinan yang kedua adalah faktor yang kedua yaitu X ditambah 2 dikurang 3 dikurang 2X. Ini yang hasilnya sama dengan 0. Pokoknya salah satunya harus 0, sehingga perkaliannya sama dengan 0. Selanjutnya, kita baru bisa mencari nilai X-nya. Cara mencarinya bagaimana? Berdasarkan dua kemungkinan ini, berarti yang pertama, X ditambah 2 ditambah 3 min 2X hasilnya sama dengan 0. Atau, ini kemungkinan yang kedua, X ditambah 2 dikurang 3 min 2X sama dengan 0. Dari sini kita baru bisa mencari nilai X-nya. Kita cari dulu dari kemungkinan yang pertama. Di sini dalam kurungnya kita hilangkan, sehingga persamaannya menjadi X ditambah 2 ditambah plus kali 3 tetap positif, plus min jadi negatif 2X sama dengan 0. Selanjutnya kita jumlah seperti biasa.
X dikurang 2X sama dengan min X. Karena di sini 1X dikurang 2X. 1 dikurang 2 min 1. Sehingga X dikurang 2X hasilnya adalah min X. Ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sama dengan 0. Di sini min X-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga kita peroleh 5 sama dengan X. Oke, kita peroleh nilai X yang pertama yaitu X sama dengan 5. Bener nggak? Coba kalian masukkan ke dalam persamaan. Kalau berlaku benar berarti ini merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Berarti ini merupakan penyelesaian dari persamaan di atas. Selanjutnya kita cari nilai X dari kemungkinan yang kedua. Dalam kurungnya kita hilangkan sehingga persamaannya menjadi X ditambah 2. Selanjutnya di sini min dikali 3 berarti min 3. Selanjutnya min dikali min 2X. Min kali min hasilnya positif. 2X sama dengan 0. Selanjutnya, kita jumlahkan, kita operasikan, X ditambah 2X hasilnya 3X. 2 dikurang 3 hasilnya min 1, sama dengan 0. Berarti, min 1-nya bisa kita pindah ruas ke kanan, sehingga diperoleh 3X sama dengan 1. Berarti X sama dengan, ini kita bagi 3. 1 dibagi 3 sepertiga. Sehingga kita peroleh nilai X yang kedua yaitu X sama dengan 1/3. Benar nggak? Cek saja, masukkan ke dalam persamaan apakah berlaku benar. Kalau benar berarti X sama dengan sepertiga adalah solusinya. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 1/3,5. Nah, sudah kita peroleh jawabannya. Oke, paham? Dengan contoh soal yang keempat. Oke, cukup sekian pembahasan contoh soal di video kita kali ini. Untuk kelanjutan contoh soalnya akan dibahas di part kedua. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.